Nah, selamat pagi anak Ibu kelas 12. Jumpa lagi kita hari ini dalam mata pelajaran OTK Humas Keprotokolan. Jadi, Pak Aritonang sudah memberikan kita lampu hijau bahwa sudah bisa dilakukan tatap muka. Jadi, hari Selasa depan kalian siap-siap ya untuk datang ke sekolah. Kita masuk jam 8. Yang mau kita praktekkan di sana adalah menjadi seorang pimpinan rapat dan menjadi seorang penulis. Bawalah apa yang sudah kalian persiapkan itu untuk kalian bacakan, lalu nanti untuk ditanggapi oleh si peserta rapat. Pilih judulnya apa saja menurut kamu, gampang untuk kamu jelaskan dan kamu pertanggungjawabkan. Jam 8 ya nak, tepat datang. Sekaligus nanti kita akan menyusun tata ruang rapat, model-model tata ruang rapat banyak di sana ya. Jadi kita nanti akan praktek di aula, model U, model bioskop, model ruang kelas, berongga, bulat, sampan, nanti kita akan praktekkan di sana ya nak. Jadi sekarang kita masuklah ke materi baru dengan judul susunan acara, kegiatan dan pembawa acara. Ini judulnya, ada 4 hal yang mau kita bicarakan dalam judul ini. Ini dia. Yang pertama, menyiapkan kelengkapan acara. Nah, menyiapkan kelengkapan acara itu nah, ini adalah pedoman pelaksanaan kegiatan dan acara, uraian tugas panitia, uraian tugas divisi, cara sambutan, cara membuat susunan panitia wisuda misalnya yang lebih gampang untuk kita hayati, untuk kita laksanakan ya. Jadi ruang lingkup di dalam menyiapkan kelengkapan acara itu ini dia. Nanti akan kita bahas sampai di sini. Kemudian susunan acara upacara. Susunan acara upacara bisa upacara bendera, bisa upacara bukan upacara bendera. Memang di awal sudah saya sajikan ini ya. Saya sajikan ini di awal-awal kita pertemuan. Kemudian nanti susunan acara kegiatan. Di sini menyangkut cara membuat susunan acara kegiatan, bentuk susunan acara kegiatan. Kemudian mengenai pembawa acara, apa tugas-tugas dan syarat-syarat teknik membawa acara, etiketnya, faktor kebahasaan, persiapan pembawa acara. Ini di awal juga sudah kita pelajari. Maka di dalam tatap muka hari Selasa sedikit tidaknya sudah ada gambaran bagi kalian ya nak. Nah ini dia, kita akan bahas satu persatu. Nah, uraian tugas panitia. Jadi kalau misalnya dengan susunan acara, kalau ada acara tentu ada panitianya, ada susunan panitia, dan masing-masing panitia itu ada tugasnya, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Hanya saja di dalam pembelajaran kita ini seksi itu dibuat dengan divisi. Jadi KSB ini yang paling utama, nanti baru berikut seksi-seksi. Jadi ketua panitia kegiatan itu apa nanti tugasnya, sekretaris sebagai apa, bendahara untuk apa. Ini ketua panitia kegiatan, ini ketua umumnya maksudnya. Jadi tentu dia bertugas memimpin panitia, kan panitia kecilnya ada, ini panitia besarnya, kemudian nanti kan ada lagi seksi-seksinya, itu maksudnya. Mengkoordinasi, membuat konsep kegiatan, mengarahkan dan mengawasi, mencari alternatif pemecahan masalah, bertanggung jawab, meminta laporan, membuat laporan. Tentu ketua itu akan meminta nanti dari seksi ini apa laporanmu, seksi ini apa laporanmu, masing-masing buat anggaran gitu kan. Itu datang dari ketua panitia. Kalian sudah pantas dan paham mengetahui ini karena kita sudah pernah menjadi panitia Natal ya. Jadi panitia itu tugasnya banyak, namanya pun ketua. Kemudian kalau sekretaris, kalau kamu jadi sekretaris seperti si Uti, sekretaris di OSIS sudah pernah ya. Jadi tugas dia itu membuat surat. Apakah surat undangan, apa surat undangan untuk rapat, surat pemberitahuan, surat edaran segala macam. Nah, menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir kalau ada pertemuan, membuat tanda pengenal gitu ya. Tugas sekretaris itu membuat daftar kebutuhan, berkoordinasi dengan seksi terkait karena dia sekretaris yang menulis segala hal. Biasanya kalau dikatakan sekretaris setiap saat itu dia harus hadir, harus ada di tempat. Nah, itu tumpuannya ya, bertanggung jawab kepada panitia, kepada ketua ini maksudnya. Kemudian bendahara yang megang duit, membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya, tentulah memikirkan bagaimana mendatangkan dana, memupuk dan mengembangkan sumber dana. Nah ini dia, memupuk dan mengembangkan sumber dana. Jadi bendahara itu tidak
hanya untuk menampung duit yang masuk, tapi bagaimana memikirkan supaya dapat dana tambahan ya, dengan mencari donatur, dengan membuat sesuatu untuk mendatangkan dana gitu ya. Menyusun rencana anggaran belanja. Nah, berapa yang kira-kira pengeluaran ya, biasanya walaupun dipikirkan bersama, disepakati bersama, paling tidak bendahara itu harus membuat perkiraan-perkiraannya, coret-coretnya. Mengawasi alur keluar masuknya dana kegiatan itu patut ya. Jadi setiap diminta oleh seksi dananya, dia harus tanya kemana, seberapa urgen, seberapa penting itu harus diadakan gitu ya. Membuat pembukuan harus jelas dicatat pemasukan, pengeluaran, detail sekali, tanggal demi tanggal. Itu tugas bendahara. Bertanggung jawab kepada ketua panitia. Nah, ini KSB-nya paling utama. Kemudian masuk kita ke seksi atau divisi. Biasanya divisi itu banyak ya, atau seksi acara, seksi humas dan publikasi, seksi sarpras, seksi transfer, banyak seksinya, nanti kita akan bahas. Ini uraian tugas divisi atau seksi. Yang pertama seksi acara. Membuat susunan acara udah pasti, misalnya kalau di panitia Natal ya, membuat susunan acara, menyusun daftar perlengkapan, menentukan konsep kegiatan, bertindak sebagai koordinator lapangan, mensosialisasikan draft atau susunan acara. Biasanya kalau kita di Natal, seksi acara itu akan mengatakan ini judul kita, seperti ini nanti acara pelaksanaannya bagaimana, kurang lebihnya di mana. Jadi ada masukan atau ditambahi atau dikurangi, disosialisasikan. Itu tugas seksi acara, bertanggung jawab kepada panitia udah pasti. Kemudian seksi humas dan publikasi. Humas itu menghubungi orang tua siswa, misalnya kalau Natal ya, menghubungi donatur, siapa yang akan memberikan kata sambutan, menghubungi lokasi tempat Natal misalnya ya, di gereja mana gitu ya. Jadi membuat konsep media publikasi, apakah dengan surat, apakah dengan slide, apakah dengan spanduk. Nah, itu merancang dan mendesain katalog. Katalog itu bisa saja misalnya bentuk acara, daftar-daftar gitu ya. Itu daftar nama-nama biasanya katalog ini. Bekerja sama dengan divisi dokumentasi. Kenapa humas ya? Dokumentasi. Karena hubungan masyarakat dengan dokumen, mengabadikan gitu ya. Membantu divisi sekretaris dalam mengelola dokumen-dokumen. Nah, itu dia. Buatkan dulu aku surat ini, saya mau ke sini menghubungi ini, buatkan saya surat. Tadi mengkonsepkan bagian sekretaris. Membuat daftar kebutuhan dan anggaran. Udah pasti setiap seksi nanti ada itu. Bertanggung jawab kepada panitia. Kemudian seksi dekorasi, perlengkapan dan dekorasi, hiasan, sarprasnya, sarana dan prasaranya. Merencanakan dan mengupayakan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan ya, apa saja, sound systemnya, mic-nya, musiknya, lampunya, segala sesuatunya ya. Itu dekorasi dan perlengkapan. Kemudian mengadakan kontrak perjanjian dalam hal peminjaman atau penyewaan. Kalau memang disewa sound systemnya, bikin kapan, berapa lama, berapa sewanya, siapa yang bertanggung jawab memakai atau menggunakan. Itu harus dibuat apanya ya, hitam di atas putih, maksudnya tertulis. Bertanggung jawab atas perawatan dan pengembaliannya. Kemudian mengadakan pendistribusian, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan. Ya, dia yang harus, Pak, ini samamu, ini di sini gitu. Bertanggung jawab kepada panitia. Bagian konsumsi. Ini semua orang berebut untuk bagian konsumsi ya, entah kenapa. Konsumsi bendahara suka orang di sini. Selainnya itu biasanya Nah, apa tugas si konsumsi ini? Tentu menyiapkan dan mengatur menu makanan. Nah, jadi pergi ke beberapa tempat, pilih mana yang terjangkau tapi berkualitas dan layak, punya gizi gitu ya. Kemudian melayani konsumsi panitia, pengisi acara dan peserta kegiatan. Jadi dia selain mengkoordinir juga terjun untuk memberikan konsumsi tadi, membagikan maksudnya dengan anggota-anggotanya. Kemudian menyiapkan dan merapikan alat-alat pendukung, apakah meja, taplak meja, tisu, ya, duduk daripada si tamu-tamu kehormatan juga itu menjadi bagian si konsumsi.
kemudian berkoordinasi dengan bendahara. Kenapa? Karena memang konsumsi kan perlu dana